What's up teman-teman? Finally, setelah 3 hari 4 malam, kita akhirnya bisa membuat dual boot antara Kali Linux dan Windows 11. Yo, buat yang pengen dengar ceritanya, langsung aja gua ceritain. But BTW, video ini bakal kacau banget, sumpah. Karena gua manual pakai HP, ngerekam setiap momennya, jadi pasti berantakan banget. So, buat kalian yang pengen live, boleh tinggal nonton aja video-video lainnya yang ada di playlist kita. Oke teman-teman. Nah rencananya kan kita kan mau pasang SSD yang udah dikasih sama Mr. B kan di laptop ini nih. Laptop ini. Terus, nah ya udah akhirnya gue pasang aja dong SSD nya. Ini videonya. Oke guys, lu nggak tahu ini kelihatan kok kayak yang penting ini masang SSD aja gitu. Ini gua pakai laptop yang kayak tadi malam kita udah rencanain, kemarin malam sorry. Yang kayak yang udah kita kemarin malam rencanain, pakai laptop stiker film gaming ya. Terus gua siapin obeng satu set dan ini SSD-nya yang dikasih Mr. Oke, langsung aja kita expose. Gua nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya. Yang penting ada aja buat ini. Oke, pertama kita pakai obengnya, kita siapin obeng. Ini kita pakai minus. Nah, ini kan setnya banyak. Teman-teman, kita ambil satu. Dan nih gua ambil gua pasang. Jadi kalau kalian punya laptop ini juga ya, seperti ini di sini ada beberapa mode. Jadi kita ada beberapa mode apa mode? Nah, pokoknya itu. Oke, so langsung aja kita lepas. Lepas dulu ya. Ini ada tiga. Ini kalau kalian di bengkel, kalian harus lepas dari yang ujung ke ujung dulu teman-teman. Tapi misalkan jangan langsung dilepas semua ya, ntar kayak mual gitu. Jadi rendangin dulu. Ini karena punya gua udah lama, udah bisa udah bongkar ya. Gampang banget. Karena sih gua mau bikin dual boot gitu kan. Karena gua sembari kerja dulu sambil belajar cyber security juga. Karena temen gua sembari kerja dulu sambil belajar cyber security juga. Jadi ntar pasti bakal ada materi cyber security lagi. That's okay. Nah, ini bawahnya bau. Jangan sampai hilang teman-teman ya. Nih, kalau misalkan kalian punya laptop speaker gaming juga, nih pasti paling sulit itu ngepas ini teman-teman, casingnya. Soalnya ini bener-bener kuat. Kita harus pelan-pelan. Nah, tips buat kalian, kalian mulai dari yang ujung sini teman-teman. Jadi ujung bawah layar ya. Ini pakai ini. Kita enggak. Oke. Ini pelan-pelan dulu. Nah, kalau kalian udah mengumpulannya gini, ini gampang banget untuk dilakukan ya. Ini kalau udah mengumpulannya, nah itu udah gampang. Tapi kalau kalian masih pertama pelan-pelan dulu aja. Ntar takutnya pecah karena ini bener-bener. Tapi ini bagus banget asli. Dari modelnya juga kan dia kan lebih ke gaming-gaming gitu kan, jadi bentuknya juga minimalis kan. Ini kan modelnya kayak Lamborghini ya. Yang gue pilih yang pengen lebih, bukan yang dua. Kalau yang Lamborghini kan pengen dua itu di pojok kiri sama pojok kanan. Nah gue pilihnya kotak aja, jadi bisa keluar semuanya kayak dari bawah juga bisa sih. Apalagi kan gue juga pakai kacamata kan, pakai gigi ya. Tinggal lepas. Oke, kurang dikit. Ini sorry ya kalau yang nggak kelihatan, kalian bisa langsung jam aja ke menu selanjutnya. Nggak apa-apa. Oh ini, oke, kita buka dan nah, ini tutupnya ya. Ini ada kode serius teman-teman. Nah ini merupakan tampilan dari namanya. Ini merupakan isi dari Xperia Gaming 15 teman-teman. Ini ada filenya, ini ada chip, ini ada baterai, ada RAM di sini RAM. RAM-nya udah 2 tuh. Dan kita akan masang SSD-nya di sini. Jadi SSD-nya tuh bukan yang isinya nih. Yang isinya itu udah pasang satu yang asli. Nah ini pakai SSD yang gede. SSD apa nih? Beda pokoknya gini. Bisa apa? Udah pokoknya ini. Oke, ini masih baru ya setelan. Kita akan lepas teman-teman. Baru teman-teman. Oke, so di sini ada 4 teman-teman, ini ada 4. Jangan lepas 4 mur bau. Ini 4 pokoknya. Di sini juga ada. Oke, bagus tuh. Oke, pelan-pelan. Taruh di sini biar nggak hilang. Ini apanya susah.
Astaga. Oh teman-teman, selama pas ini, ya jangan lupa, ini ada yang nggak kelihatan. Aduh, mana ya? Ini yang di sini kan juga ada nih. Ini yang platnya ini ya, plat besinya. Di sini. Oke, ini adalah tutorial yang sangat jelas. Tapi ini kan vlog, ini kan vlog. Nah, ini satu lagi. Udah lepas semua. Nah, masih mana? Oh, ada satu lagi. Sorry. Nah, ini guys, jadi itu masih kosong nih. Ini coba dulu. Nah, nih, itu masih kosong. Tuh, kosong kan? Ini kosong. Nah, ini mesti kita isi dengan ini. Nah, ini nggak kayak ini. Nah, ini. Sip. Kita masukin. Oh ya, oke, maksudnya gini guys. Nih, bukan gini. Tapi gini. Nah ini ya, kita masukin. Kita pasang dulu ini. Sebelum teman-teman. Nah, kita pasang. Nah, ini, ya, kita pasangin udah. Oke, next. Wow, pasangin dulu buat partnya. Ini ada 4 ya, kita pasang 4. Jadi, kalau udah pasang, ya. Sekarang kita tutup. Jangan lupa, oh ya kemarin juga ada yang nanya ini kan pannya, ini kalau bersih termal nanti biar dari sini. Pastel termal pastel. Udah, kita besok aja. Kemarin Mister Du udah ngasih, tahu buat teman-teman gimana cara bersihin termal pas. Tapi lumayan ribet. Besok lah, gue sama kalian kayak gitu. Nih, dan pastikan benar-benar udah. Nah di hari pertama itu, nah itu malamnya ya, soalnya paginya gua kan itu main sama teman-teman ke kampus, itu nanti ada lagi videonya lah. Nah ceritanya kan malamnya udah mau rencana nih pasang SSD. Nah terus besoknya kan gua lihat tuh, jadi di laptop kita tuh SSD-nya nggak nyambung teman-teman. So, nih, nah nih, gua rencananya teman-teman gini.
yang 132 sama yang 324 bakal gue jadiin satu. Itu bakal gue jadiin Linux aja lah, gue gak mau banyak main game, ntar malah jadinya gue main game ya. Gue pokoknya belajar sampai sekarang ini paling yang ini, gue ini. Terus yang RX7 ini yang bakal gue bikin jadi Windows. Gak apa lah, gak usah banyak-banyak. Oke, nanti bakal kita buat videonya teman-teman. Ntar gue mesti ngatur setnya dulu ya biar gak ini mah kayak orang vlog btw. Oke, thank you. Maksudnya tuh kayak kalau di Windows tuh ada drive C, ada drive D gitu kan. Kita kan pakainya kali Linux. Nah, kalau misalkan ruangnya nggak cukup, ntar tuh genomnya tuh nggak bisa aktif. Nah, gue mikir, gimana kalau gue satuin dulu lah. Jadi biar nggak ada kayak drive C, drive D, cuma adanya kayak swap sama drive C full gitu, NVMe gitu kan, di SSD kita yang asli. Nah, karena itu, gue langsung aja teman-teman, gue masukin semuanya, gue delete itu kan partisi. Udah gue delete partisi, coba segala macam cara, dan akhirnya gue reboot. Dan terjadilah error ini. Nah setelah itu gue bingung kan, untungnya semua file udah gue backup lah akhirnya. Intinya gue udah siap buat segala macam apapun yang terjadi gitu. Nah akhirnya gue mikir, aduh ini gimana nih, ya udah gak apa-apa lah, kan gue juga bisa download lagi gitu kan Kali Linux buat ISO nya gitu. So akhirnya gue download dah Kali Linux ISO nya pakai handphone. Gue kan mikirnya gampang, gue kan udah punya USB kan, nih udah punya flash disk nih, flash disk yang dulu ada virusnya sekarang udah gak ada. Nah gue kan punya flash disk nih, gampang kan tinggal file ISO nya gue masukin ke sini. Nah gue tuh lupa teman-teman, padahal kan sebenarnya kan filenya nggak dimasukin kan, tapi pakainya kan Rufus gitu. Jadi kita pakai Rufus sama file ISO nya dan membuat flash disk ini jadi bootable dan biar bisa instalasi OS. Nah gue tuh di situ baru kacau teman-teman, gue lupa banget. Terus gue mikir, aduh ini gimana nih, gue sampai kepikiran buat ngabarin teman gue gitu kan, namanya Bang Chan teman-teman, Bang Ichan ya, itu Bang Chan tapi gue manggilnya. Tapi gue akhirnya coba tanganin sendiri dulu gitu kan, karena gue kan lone wolf gitu. Gue mikir kan gue kan punya laptop yang satunya nih, ini laptop butut teman-teman. Nah ini tuh error juga, laptopnya tuh mati. Gue pikir error ini tuh karena gue dulu tuh masukin disk gitu kan. So kayak yang di laptop, jadi kan di laptop yang HP ini kan gue masukin disk tadi kan di pertama, disk SSD punyanya Mr. B yang dikasih ke gue. Gue pikir tuh salah satu errornya tuh bukan karena gue ngapus partisinya, tapi karena gue masukin SSD tapi masih unallocated gitu kan. Karena gue masukin SSD-nya tapi masih unallocated gitu kan. Nah, gue jadi berpikiran, oke, gimana kalau gue coba lepasin, kan kalau ini pakainya HDD ya, hard disk. Gimana kalau coba gue lepasin hard disk yang ada di laptop butut ini? Kemungkinan bisa hidup gitu kan. Ya udah, akhirnya gue lepasin kayak yang di video ini. Dan akhirnya gue coba colokin sama casasan gitu kan, buat biar nyala gitu. Untungnya nyala teman-teman. Tapi kayak ada error gitu loh, dia nggak menemukan disk gitu. Akhirnya gue masukin lah, gue pasang lagi hard disknya, dan ternyata baterainya habis teman-teman, bukan mati gitu. Nah gue tuh mikir kan, awalnya tuh gue udah mikir ini tuh laptop udah lama banget, udah pasti mati gitu. Gue beli SSD tuh teman-teman, SSD. Gue tuh udah beliin baterai, gue udah beliin frame, bukan frame, ini namanya apa ya? Gue udah beliin LCD, gue udah beliin baterai, gue udah beliin LCD, tapi tetap aja mati gitu kan. Gue udah hopeless banget. Akhirnya ternyata masih bisa hidup teman-teman. And then akhirnya gue bisa bikin Rufus. Akhirnya gue bisa bikin bootable di flash disk ini. Posisi mulai nih Rufus gue ya. Ini gue pilih filenya, scanning, masih scanning ya. Oke dah, ke BT. Gue tamat, oke udah, Kali Linux AMD. Bismillahirrahmanirrahim. Status ready. Ada. Start. Kok MBR sih? GPT bro.
Bete, udah. Start. Oke. Oke. Kita tunggu ya tuh. Oke, lama. Kita mulai guys. Dan akhirnya setelah proses yang panjang banget, kalian bisa nonton videonya dari listrik mati dan lain-lain itu di day 2 berarti ya, kalau nggak di day 1 di day 2 lah. Kalian bisa tonton aja videonya. Habis itu gue melakukan instalasi bootable di laptop gue yang ini teman-teman. Laptop gue yang baru ya. So gue masang Kali Linux. Tapi kan kalian juga tahu sendiri kan kayak error yang tadi gue jelasin di awal. Ini error yang parah banget. Ya sampai mana tadi gue ya? Wih. Nah, bukan melakukan instalasi nih. Udah ngelakuin instalasi panjang lebar gitu kan. Ternyata udah masuk BIOS teman-teman. Itu pertama kali, jujur le asli. Which is pertama kali nyoba-nyoba BIOS gitu lah. Asli gue tadinya tuh nginstall ulang ya. Tapi kali ini gue udah bisa mainin BIOS teman-teman. Dan di boot order itu kita nggak bisa ternyata teman-teman. Ini poin buat kalian juga ya. Biasanya kalau di boot order nggak bisa, kita pakai legacy bot. So di BIOS itu ada yang namanya legacy bot. Itu gue nyalain. Dan akhirnya itu bisa teman-teman. Jadi kita pakai legacy bot gitu kan. Terus kita bisa arahkan flash disk di urutannya tuh di paling atas. Nah jadi gua instalasi Kali Linux tuh di legacy bot ini. Pertama yang problemnya nanti akan kelihatan di akhir, di video akhir. Kayak ada listrik mati lah, sampai ada apalah gitu. Kalian bisa tonton aja nih. Tapi siapin mata kalian, karena ini bakal hancur banget. Oke guys, lihat tuh di luar hujan gede. Gua baru nih ya. Wah ini lewat legasi bro. Bener-bener wah gawat nih. Udah lah gua continue aja dah. Keyboardnya pakai Indonesia ya. Inggris Amerika kayaknya, nggak ada Inggris murni ya. Anjir sih, gua nggak paham ini. Benar-benar ya. Oke guys, so gara-gara tadi rusak ya. Jadi ini gua ngulang dari awal lagi nih. Gua install apa namanya? Gua install. Oke guys, so gara-gara tadi rusak gua install Linux dari awal lagi ya. Tuh hujan gede di depan bro. Udah lah, kerjaan aja dah. Oke guys, ini masih proses ya. Kalian dapat lihat di luar juga masih hujan gede. Oke, kita tungguin aja dah. Oke guys, ini udah selesai ya. Sekarang kita mesti lanjutkan buat ulang, kita enter aja. BTW ini listriknya mati. Segera melepas sistem. Oke. Refresh reboot. Oke. Gak paham dah. Oke, ini udah ya. Advanced open Kali Linux. Oke, entar dah. Kita tunggu guys. Sebenarnya itu gara-garanya gua misal partisi gitu kan. So ada partisi yang kepisah jadinya tuh. Gua pengen jadiin satu, emang error semua. Ya udah. Tapi ini udah jadi guys. But ini belum ada Windows nih. Belum ada Windows, ini masih kayak yang tadi. Ini belum ada Windows tadi guys. Tuh, ya, sama aja. Kayak PC gue biasa. Tuh. Ini udah full loh. Ini gede. Coba ya, partition lah. Coba partition. Nah ini partition. Rumus pun full. Anjay. Astaga, ribet banget. Tuh full. Udah full sekarang nih. Ini Linux Swap juga. Juga doang, gede banget. Biar lah. Udah full ya. Gara-gara ini doang guys nih, gara-gara ini doang. Gila. Ya udah lanjut lagi dah. Tapi emang langsung semua sih kayaknya. Anjir. Ya, aku hilang semua pokoknya. Tapi saya udah backup semua sih. Terus sekarang, oke guys. Nggak bisa, listriknya mati. Gua matiin aja. Kita akan lanjut part 2 guys. Terus, keberapa nih? Udah. Gua nggak tahu ya. Oke. Dan setelah instalasi selesai akhirnya ya udah tan. Gue mikir ini instalasinya udah selesai, gue tinggal nyoba-nyoba dulu atau update. Nah setelah itu ini masuk ke day 3. Ini day 3 ya? Ini day 3. Day 2 atau day 3 gitu. Day 3. Nah di day 2. Jadi di day 2 gue mutusin buat download Windows-nya teman-teman. Oke, sekarang kita download Windows 11-nya guys. Yang tadi kan instalasi udah selesai ya nih. Masih proses lagi. Ini gue pakai paketan gue sendiri guys. Gak pakai wifi karena listrik gue mati, gak masalah dah. Ini 6 GB yang gak masalah dah, gue masih ada 40 GB kayaknya. Bonus. Ini listriknya mati gimana? Guys, cepat tanya, mantap dah. Main ya. Gas jangan, gak masalah. Hidup lagi. Listriknya, yaudah. Guys, kenapa gue? Oke guys, so
bisa kita lihat ya, ini downloadannya udah selesai. Ini 5 giga. Nah, nih, gak bisa fokus. Nah, ini guys 5 giga ini buat Windowsnya ya. Jadi ntar gue bikin jadi dual boot yang kayak rencana gue kemarin. Kira ini mau 6 giga jelas sih. Gue punya paketan banyak nih guys, listriknya udah PE ya. Oke, so gua download Windowsnya sampai ngabisin kuota sendiri 15 giga. Untung paketan gua banyak banget nyantai karena listriknya mati padam 2 hari, gila. Oke, so akhirnya gue pun download Windowsnya teman-teman. Dan setelah gue download Windowsnya, gue melakukan instalasi gitu kan. Gue download Rufus, terus gue aktifin di Kali Linux. Gue lupa kalau Rufus nggak bisa di Kali Linux teman-teman. Itu gue melakukan instalasi. Di ChatGPT itu ada beberapa cara gitu kan, bisa pakai Dix, bisa pakai apa, tapi ternyata itu nggak bisa teman-teman. Oh teman-teman, gue lupa ya, ternyata kalau di Linux tuh kita nggak bisa pakai Rufus. Coba pakai Dix gitu. Tadi udah download sih ya, Balena Etcher gitu. Cuma ternyata pakai Dix bisa, kita coba aja dah. Mata gue nih masih mau nyoba buat install Windowsnya. Ini jam 10 malam, kita dari jam kita dari jam pagi kayaknya tadi. Dari jam 8 atau jam 9 gitu. Nggak tahu kalau besok waktunya masih bisa. Gue dah pakai KDN Live, KDN Live atau apa? KDN Live lah. And then sebenarnya niatnya tuh pengennya BIOSnya bisa gitu teman-teman. Coba besok aja. Yang penting nih biar dulu Windowsnya. Ya. Gue melakukan penginstalan muter-muter, gagal. Ya udah terpaksa gue pakai laptop gue yang butut ini. Ini laptop benar-benar penyelamat buat instalasi Rufusnya teman-teman. Oke guys, kayak yang lo tahu kan tadi malam kita nggak bisa pakai disk ya, bikin bootable-nya. So sekarang gue pakai laptop lama gue aja. Gue pakai Rufus. Pilih image-nya. Gue ambil di local disk nih. Ini filenya ya, Windows 11. Kita lagi scanning image. Namanya apa ya? Udahlah terserah. Ini JPT, oke. Coba buat locker. Udahlah, oke aja. Kita tunggu aja guys. Oke, so setelah itu gue melakukan instalasi bootable ya di laptop butut ini buat install Windowsnya teman-teman. Singkat cerita, instalasi Windows pun dimulai. Gue bingung banget ini, udah kayak nggak bisa, bener-bener nggak bisa gitu kan. Ini gimana. Ternyata habis pakai Rufus langsung bisa teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalkan kita mau membuat bootable, usahain pakai Rufus teman-teman. Karena gue udah pakai Balena Etcher atau apa gitu di Linux, ya belum gue coba sih, cuma beberapa gitu nggak bisa lah, gagal terus gitu. Jadi kita main aman aja pakai Windows teman-teman. Nah, singkat kata inilah instalasi Windowsnya teman-teman. Dari yang listrik mati dan lain-lain, kalian bisa tonton aja videonya. So kita akan mulai ya. Install Windowsnya. Oke. Mulai aja. Pesan F10. Oke. Bentar, matiin. Nyalain. Iya, tunggu aja. Kita melakukan penginstalan. Oke, kita melakukan penginstalan. Deng. Tes. Apa ini? Oke, kita browse. Hit reverse not compatible. No, jangan di. Ini lah.
So this is day 3. Hari ketiga kita nyoba bikin dual bot. Yes, nih. Kita naikin coba. Jujur gue nggak tahu nih jalannya tuh gimana. Coba kita coba. Yes. Langsung ke Windows. Tapi kayaknya ini. So kita tadi udah ini kan gara-gara nggak bisa ya di bikin portable pakai Kali Linux, so gue bikin pakai Android yang gitu. Dan saat ini gue nyalakan kabel LAN gue. Ini bisa ada. Itu wifi ya udah ada. Ini bisa deh udah. Line Works to install English dan formatnya Indonesia. Tapi kalau nggak ada Hongkong dah. Indonesia nya ada. Lo kelihatan dari bro. Keyboardnya US aja. US tuh United States ya. Prepare my PC. Oke. Next. Mantap. Udah bacaan sampai selesai. Udah nggak ada tripodnya. Gede banget. Udah kamu setting banget. Ini setting progress nih. Ini ada disknya. Gue kasih yang kosong aja. On allocated disk, nah ini bro, on allocated disk. Oke, ini skip time. Ini udah semua. Ini 500 GB udah putusin unknown karena tidak kita isi sama Kali Linux. Kita nih. Tunggu. Ini tahu udah semua harus kita coba. Ini 5%-nya gue ini aja. Oke, gue pause dulu. Bismillah. Oke, so ini masih getting ready ya dari tadi. Sekarang kita jam 8.20. Kita hari ke-3. Oke, let's custom development, entertainment versus video. Select all ways you plan your device to get personalized ads and recommendations. Oke. When you either live photo and video. Ini mas semuanya guys. Scroll. Collaborate and project. Jangan yang ada pembelinya doang. Ya udah. Nggak aja. Gak mau bayar. Pikir gue pakai Linux aja tuh dapat duit. Ngapain gue harus bayar? Gue mau development doang. Tuh, ini abang gue, ini ada om gue. Wih, ini Windows 11 guys. Wih, gila sih. Coba kalau kita kasih colokan katanya lama. Oh iya bener ya. Bukan ini power balance guys. Jangan power balance ya. Enggak, ini mah harus upgrade BIOS nih mah. Nih, Windows 11 gitu. Sekarang proses kita adalah gimana saat restart kita nggak ke Windows doang. Kita mesti membuat boot group. Oke. Nah, setelah instalasi Windows selesai, ini ada problem teman-teman. Jadi di pembuatan bootable groupnya. Jadi gue tuh pengen kalau misal dinyalain itu kayak di laptop gue yang butut ini kan juga dual boot gitu. Misalkan dinyalain itu nanti ada dua opsi gitu. Jadi ada opsi Kali Linuxnya sama ada opsi Windows 11-nya. Nah, problemnya tuh kita nggak bisa masuk ke Windows-nya teman-teman. Dan kalau legacy boot gue dimatiin, itu malah kita UEFI ya kalau di laptop gue ya, itu langsung masuk ke bootable, langsung masuk ke boot manager miliknya Windows. Nah, jadi gue mikir, jadi kalau legacy bootnya diaktifin, ntar kita masuknya ke UEFI firmware setting kayaknya. UEFI firmware setting miliknya Kali Linux. Dan di situ kita baru bisa memilih Windows 11 teman-teman. Wah, ini agak rumit gitu kan. Ya udah daripada kepanjangan. Sama problem yang utama kan kita tuh pengen ngupdate BIOS sebenarnya kan. BIOS gua tuh ada problem kalau misalkan di cas tuh lemot gitu. Gua pikirkan itu casannya casanya. Nah, gua kan pikir itu karena BIOSnya belum diupdate. Which is BIOS kita tuh masih F13 dan literally kalau yang sekarang BIOS tuh udah F19 gitulah. Ya udahlah, akhirnya gua putusin buat update Windows-nya dulu gitu. Gua udah gak mikir lah. Gua udah gak mikir mau rusak atau apa gitu sistemnya kan data udah gue backup semua gitu kan. Jadi gue habis melakukan instalasi Windows 11 gue langsung update BIOS-nya teman-teman. Oke guys, nih gue update Windows gue ya. Udah, ntar gue baru belakangan aja, ntar dipancing-pancing atau gimana. Coba ntar gue SSD-nya gue lepas, SSD yang baru yang X7 bisa ke ini kayak ke Linux. Soalnya gue liat gini aja
Tadi itu udah enak guys, gue cuma punya Valorantnya doang. Dan banget gue, soalnya gue udah Linux banget anaknya sumpah. Kan bisa keberuntungan. Nah, setelah gue update BIOSnya, gue pun memutuskan buat otak-atik gimana cara bikin boot group gitu. Dari matiin, nyalain legacy bot lah, apalah. Sampai gue lihat pacar gue dulu buat refreshing otak. Untuk ukuran ice cream cone dan vanilla, menurut aku ini enak. Akhirnya tetap nggak bisa. Itu masih belum beberapa cara sih yang dipakai, cuma masih Bitwet tuh ada tukang tahu bulat teman-teman. Sorry kalau kalian ke distract. Jujur nih gue bingung banget teman-teman. Kenapa kalau pas gue rekaman itu pasti ada tukang tahu bulat datang teman-teman. Kalau gue rekaman sore pasti dia datangnya sore. Kalau gue rekaman siang dia datangnya siang. Hah. Oke teman-teman, udah pergi tuh orangnya. Oke, so akhirnya gue pun install Valorant. Dan kalian bisa tonton sendiri, ini malam-malam ya, gue jam 11 atau jam 12 gitu. Gue 3 hari, bener-bener 3 hari 4 malam gitu kan ngurusin ini laptop nih. Nah, Oh iya, so kita udah berhasil ya menginstall Windows dan Linuxnya abad. Oke guys, so kita udah berhasil install Windows dan Linux. Oke guys, so kita udah berhasil membuat dual boot ya guys ya. Tapi ada suatu masalah yaitu di bootloader groupnya guys. Jadi itu kalau pakai legasi nggak bisa, kalau nggak pakai legasi boot tuh nggak bisa booting ke Kali Linuxnya. Tapi kalau kita legasi bootnya di enablein itu bisa guys. Itu masih jadi problem gua sih. Gila nih, tapi kita perencanaan satu malam ya. Kita 2 hari ngerjain Windows. Ini gua install nih, manfaatnya gede banget ternyata. Ini gua pakai wifi, kalau nggak pakai wifi habis bentarnya. Ini kenapa makin lama makin lemot? Ini tadi cuma banget. Udah, gue bisa main aja dah. Asli guys, banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari install ini ya. Besok gua kalau ada yang mau coba install ulang, gua bisa dah. Terima coba install ulang bro. Gila nih sekarang jam setengah 12 malam bro. Ini cepat beneran, masih kenceng-kencengnya. Gua gak tau siapa. Coba gua main abis ini bosen ya udah dah. Sorry, jangan bosen. Gua udah update BIOS juga guys. So BIOS gue tuh sebenarnya versi F13. Ini udah gua buat jadi F19 ya. Katanya kalau update BIOS tuh kita bisa, jadi kalau dicolokin ke charger tuh bisa cepet gitu loh. Sedangkan tadinya punya gua tuh kalau dicolokin ke charger malah lemot. Kan gua tadinya lumayan kaptek gitu kan, udah punya aja yang penting. Ngerjain tugas juga, kerjain semua gitu dah. Ini kayaknya bakal jadi video terabsurd deh, nggak jelas nih. Video nggak jelas ya, tapi biarin deh. Yang penting gua ada video aja gitu. Ini kayak real life gitu ya, in real life. Gua ngerjain buat install Halo doang. Ya. dan setelah itu pun akhirnya gue main Valorantnya dan ini dia videonya. Kita udah, oke guys, kita udah install Valorant tapi lihat aja tuh FPS malah hancur anjing. Aduh, kita udah serah. Udah install lama-lama malah Valorantnya error gitu kan. Mungkin kemungkinan besar teman-teman itu penyebabnya tuh karena chargernya teman-teman, atau mungkin ada error lain gitu kan. Jadi gue tuh mikir kalau misalkan nggak pakai charger ya laptopnya cepet gitu kan, tapi kan makan dayanya banyak banget teman-teman. Walaupun gue udah pakai fan yang snack tuh, yang snack rakitan gitu kan, yang bener-bener kayak tornado gitu, tetap aja gitu itu jadi nge-lag gitu laptopnya gue. Dan kalau dicas jadi lemot gitu, frame-nya udah nge-lag, jaringannya error. Jadi gue berpikir positif, emang gue tuh alergi game dan harus nerusin gitu kan. Jadi gue nggak boleh main game dari dari laptop ini teman-teman. Jadi gue mikir ya udah gue mesti beli PC gitu, tapi ya udah di masa depan aja dah. Ya udah teman-teman. Dan akhirnya gue pun menghapus Valorant gue dan menginstal Adobe Premiere Pro resmi teman-teman ya, karena gue punya lisensi. Windowsnya juga gue punya lisensi teman-teman. Dan gue juga nginstal FL Studio, tapi belum gue install sih. Itu buat gue mungkin kalau pengen buat musik atau lain-lain. Dan akhirnya ya udah gue bingung gue mau bikin video apa di sini. Kalau hacking tuh nggak boleh teman-teman ya kalau di YouTube tuh. Jadi gue harus berpikir putar otak gue mau bikin video apa. Oke, so gitu aja teman-teman. Thank you buat kalian udah dengerin cerita gue yang 3 hari 4 malam ini yang absurd gak jelas ini. Oke, so thank you banget teman-teman. Besok mungkin gue akan mulai bikin video-video lagi, mulai produktif lagi gitu ya, karena gue nggak tahu lagi mau ngapain. So thank you banget buat teman-teman. Dan kalau kalian masih pengen tahu lebih jauh tentang ethical hacking dan cyber security, jangan ragu buat like, comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seputar ethical hacking dan cyber security lainnya. Yaudah, oke, intinya thank you banget buat teman-teman yang selalu mengikuti, buat subscriber
Dan buat subscribe juga, terima kasih teman-teman. So, oke udah. Gue Raven, stay safe because no system is safe.